Kali ini saya mau unboxing lagi ya. Kali ini saya beli tablet dari Itel, yaitu Itel VistaTab 30 GT. Ini saya beli di TikTok ya, karena sebelumnya saya cek di Tokopedia maupun Shopee belum tersedia. Jadi saya belinya di TikTok. Oke, langsung buka saja isinya. Dan ini adalah dashboard dari tablet Itel VistaTab 30 GT. Ini ada tulisan Itel. Oh, ini dashboardnya ada penyok ya, mungkin karena packingannya kurang bagus jadi ada penyok di bagian pojokannya. Terus ada tulisan VistaTab 30 GT White Smart Keyboard dan Stylus. Ini ada stylus pennya ya, ini bonus. Terus ada tulisan Itel. Ini packingannya menurut aku kurang bagus karena ini cuma bubble wrap saja. Dan ini adalah tampilan depan dashboard VistaTab 30 GT. Di dalam packingannya juga sudah tersedia stylus pen ya. Jadi buat teman-teman yang butuh stylus pen, tidak perlu membeli lagi stylus pen untuk VistaTab 30 GT ini. Ya, harga 2 jutaan tapi sudah dapat paket lengkap seperti adanya stylus pen, terus ada keyboard untuk VistaTab 30 GT ini. Untuk paketannya seperti ini ya. Ini depan dashboardnya, ini adalah keyboard dari VistaTab 30 GT. Jadi kita dapat di paketan yaitu stylus pennya dan ada keyboardnya juga. Jadi buat teman-teman yang butuh keyboard maupun stylus pen, VistaTab 30 GT ini sudah tersedia dan tidak perlu membeli secara terpisah. Menurut aku sudah sangat murah ya, harga 2 jutaan tapi sudah paket lengkap seperti adanya stylus pen dan ada keyboard untuk VistaTab 30 GT ini. Pertama yang saya akan buka yaitu stylus pennya ya. Ini stylus pennya dari VistaTab 30 GT. Untuk paketnya seperti ini, ada stylus pen dan ada kabel untuk ngecas ya. Jadi untuk ngecasnya ini masih terpisah, belum di atas tabletnya atau di sekitar tabletnya. Ini ngecasnya masih terpisah. Dan menurut aku stylus pennya ini cukup bagus, modelnya seperti stylus pen dari Xiaomi maupun dari Huawei. Yang kedua yang saya akan buka yaitu keyboardnya ya. Ini juga di dalam paketannya. Jadi buat teman-teman yang butuh keyboard, tidak perlu membeli lagi di VistaTab 30 GT ini karena sudah tersedia di dalam paketannya. Ini sudah tidak segel lagi ya. Kurang tahu ini buat pengecekan di sananya atau di mananya kurang tahu, tapi ini sudah tidak tersegel lagi. Jadi mungkin untuk pengecekannya. Untuk desainnya saya suka ya, ini menurut aku sih cukup simple dan menurut aku juga desainnya cukup sederhana di bagian keyboardnya. Warnanya hitam doff jadi tidak terlalu mencolok lah. Ini saya suka warna seperti ini. Dan untuk bahannya menurut aku juga tergolong cukup bagus dan terlihat sangat tebal. Terus ini ada pinnya, terus ada kelihatan fleksibel ya di bagian lipatan di bagian bawah pinnya. Untuk keyboardnya nanti saya akan bahas di pertengahan video. Terus selanjutnya yang saya akan buka yaitu tabletnya ya, yaitu VistaTab 30 GT. Ini ada unitnya yaitu VistaTab 30 GT dan ada tulisan spesifikasinya di bagian layarnya. Ini susah untuk ambil tabletnya ya, jadi tumplek nggak masalah lah ya. Ini saya akan kasih tahu spesifikasinya di bagian layar tablet VistaTab 30 GT ini. Ini ada Helio G99 Ultimate Processor, baterainya gede 7000 mAh. Ini 11 in, sudah tuke 90 Hz. Ini internalnya 128 GB dan RAM-nya ini bisa ditambah sampai 12 GB. Ini adalah isi dari dashboard VistaTab 30 GT. Jelas ada tabletnya, unitnya, terus ada kabel datanya dan ada kepala chargernya. Untuk kepala chargernya maksimal di 5 volt 2 ampere ya. Ini kalau nggak salah sih 18 watt lah. Terus seperti biasa ada buku manual dan ada buku panduannya. Terus ada SIM ejector ya. Udah paketnya itu saja. Tapi menurut aku sudah cukup bagus. Di dalam paketannya masih ada chargernya. Jadi kita tidak perlu membeli charger lagi untuk VistaTab 30 GT ini. Oke, kita langsung buka saja isi dari VistaTab 30 GT ini. Oh ya, untuk harganya di TikTok sekitar 2 jutaan ya. Kalau di Shopee maupun Tokopedia harganya sekitar 2,3 sampai 2,5 jutaan. Jadi buat teman-teman yang pengen beli di TikTok silahkan masuk ke official dari Itelnya saja. Oke, kita langsung nyalakan saja. Untuk tampilan awalnya seperti ini ya. Jadi udah banyak banget aplikasi di VistaTab 30 GT ini, terutama aplikasi-aplikasi bawaan dari Google-nya.
Dari segi tampilan terutama di bagian belakang saya suka ya. Ini menurut aku sih cukup simpel, tidak terlalu banyak warnanya doff, apalagi model kameranya menurut aku sih ini cukup simpel. Ini mirip seperti iPhone ya, iPhone 11 seperti ini. Jadi menurut aku soal desain di bagian belakang cukup simpel juga. Cuma ada tulisan VistaTab dan ada tulisan Itel juga, dan ada pin untuk keyboardnya. Untuk desain bagian depan ini biasa saja ya. Ini bezelnya masih cukup tebal di bagian kanan kiri atas bawah, tapi ini masih presisi ya. Tidak ada yang tebal banget di bagian kanan maupun di bagian kiri, atas maupun bawah. Bezel tebal ini manfaatnya saat kita main game ya. Ini jadi kita tidak nyentuh-nyentuh layar tanpa sengaja. Ini sangat enak sekali buat kebutuhan ngegame maupun sosial media. Bezel lebar seperti ini. Meski tablet ini ukuran layarnya cukup gede yaitu 11 in, mungkin ukurannya 10,95 in, dibulatkan menjadi 11 in, tapi tablet ini menurut aku cukup nyaman digunakan menggunakan satu tangan, dan bobotnya pun ini menurut aku cukup ringan, dan tablet ini tergolong sangat tipis sekali. Mungkin ukurannya sekitar 6 milian ya, jadi tidak sampai 8 mili maupun 10 mili. Meski harganya cuma 2 jutaan, tapi build quality-nya menurut aku tergolong sangat bagus. Ini bagian back covernya terbuat dari aluminium. Terus di bagian belakang terdapat tulisan VistaTab I Designed by Itel. Terus ada tulisan Itel. Terus ada pin untuk keyboardnya ya. Tadi saya sudah bilang di bagian awal video. Terus ada kamera yaitu resolusinya cuma 8 megapiksel, tapi lumayan lah ya. Terus ini ada gambaran kamera, ada tulisan AI nya, jadi cuma hiasan saja lah menurut aku. Terus ada mikrofon dan ada LED flash. Terus ada garis antena karena back covernya terbuat dari aluminium ya, jadi ada garis antena di bagian belakangnya. Terus di bagian sebelah kanan terdapat tombol power dan ada tombol volume dan ada garis antena lagi. Terus ke bagian bawah ada mikrofon, terus ada slot SIM cardnya. Ya benar, tablet ini ada slot SIM cardnya. Terus ke bagian bawah terdapat grill speaker ya. Ini ada 2 buah speaker dan sudah pengecasan Type-C dan sudah UFS 2.2. Jadi harga 2 jutaan tapi sudah UFS 2.2. Di sebelah kiri kosong, cuma ada garis antena saja. Di bagian atas terdapat speaker lagi ya. Ini 2 buah speaker, jadi totalnya 4 buah speaker. Terus di bagian depan terdapat kamera, resolusinya cuma 5 megapiksel. Tapi sini sudah cukup lah ya buat kebutuhan seperti WhatsApp, video call dan lainnya. Lanjut ke tentang ponsel, mungkin tablet ini buat kebutuhan ringan-ringan sih menurut aku sudah sangat cukup ya. Ini menggunakan RAM yang cukup gede yaitu RAM 6GB dan internal juga sudah cukup gede yaitu 128GB. Terus baterainya juga cukup gede yaitu 7000 mAh. Jadi untuk layarnya sih menurut aku sudah sangat cukup ya, tidak terlalu gede-gede banget. Ini sangat cukup sekali lah buat dibawa kemana-mana, yaitu 10,95 in. Untuk versi Androidnya juga sudah cukup terbaru ya, yaitu versi Android 15. Biasanya sih tidak dapat update ya, kalau mungkin dapat update mungkin 1 kali. Jadi versi Android 15 menurut aku sudah sangat cukup. Untuk tampilan kontrol centernya seperti ini ya, ini masih menyatu dengan notifikasi, jadi tidak terpisah di bagian kanan kontrol center, di bagian kiri notifikasi. Ini masih menyatu menjadi satu bagian kontrol center maupun notifikasi. Jadi ini menurut aku sih cukup mudah dan sangat mudah sekali. Lanjut ke bagian layar yang katanya sudah 90Hz, tapi di pengaturan layar itu tidak ada tampilan 90Hz ya. Tidak ada pengaturan seperti 90Hz, 60Hz maupun otomatis. Jadi pengaturannya cuma sederhana saja ya, pengaturan kecerahan layar dan pengaturan warna layar saja. Untuk layarnya menurut aku sih tergolong cukup bagus ya. Ini resolusinya sudah 2K. Jadi untuk pemutaran video ini bisa mencapai kurang lebih 1440 per 30 fps. Jadi ini sangat bagus sekali lah menurut aku. HP harga 2 jutaan tapi tampilan layarnya menurut aku tergolong sangat bagus. Meski masih berjenis IPS ya, tapi ini tampilannya menurut aku sih cukup bagus. Kalau untuk pemakaian di luar ruangan, di outdoor atau di tengah terik matahari, VistaTab 30 GT ini menurut aku masih cukup jelas ya. Ini kecerahan maksimal, jadi untuk kecerahannya menurut aku sih masih tergolong cukup jelas.
Kalau di kamera ini rada-rada kurang jelas ya, tapi sebenarnya sih ini masih cukup jelas dan masih cukup oke digunakan di tengah terik matahari atau di outdoor atau di luar ruangan. Jadi buat teman-teman yang biasa kebutuhan di luar ruangan, tablet ini menurut aku sih masih cukup oke buat kebutuhan di luar ruangan. Dan untuk baterainya yang cukup gede yaitu 7000 mAh, untuk pemakaian sehari-hari menurut aku tidak terlalu irit-irit banget. Untuk pemakaian sehari-hari non gaming paling buat sosial media paling bertahan kurang lebih 6-7 jam. Jadi tidak terlalu irit-irit banget maupun terlalu boros-boros banget. Untuk pengecasan juga menurut aku cukup lama ya. Ini maklum lah, cuma 18 watt, baterainya 7000 mAh. Saya sudah coba dari 20% ke 50%, butuh waktu kurang lebih 30 menitan. Jadi menurut aku cukup lama, tapi ini wajar karena tablet ini harganya cuma 2 jutaan. Jadi kurang lebih 1,5 jam dari 20% ke 100%. Untuk keamanan juga kurang mumpuni ya. Di VistaTab 30 GT ini cuma ada pin saja, tidak ada fingerprint maupun fast unlock. Jadi buat teman-teman yang biasa menggunakan fast unlock maupun sidik jari, di VistaTab 30 GT ini tidak ada fingerprint maupun fast unlocknya. Jadi ini sih menurut aku kekurangan dari VistaTab 30 GT ini. Ya maklum lah, harga 2 jutaan pasti ada yang dipangkas. Untuk RAM-nya ini bisa diperluas ya, ini bisa ditambah 2GB, 4GB, 6GB, 8GB, 10GB, 12GB, maksimal di 16GB. Jadi ini sudah sangat cukup sekali. Dan untuk penyimpanannya ini internalnya yaitu 128GB, tapi sudah kemakan sistem sampai 18GB. Lanjut ke aksesorisnya yaitu keyboard bonus dari VistaTab 30 GT. Ya ini include ya, sudah bawaan dari VistaTab 30 GT. Jadi buat teman-teman yang beli VistaTab 30 GT sudah pasti dapat S Pen, stylus pen, dan keyboardnya. Untuk keyboardnya saya suka ya, ini bahannya menurut aku tergolong sangat bagus karena ini cukup tebal juga. Ini ada tulisan ITEL dan ada pin untuk menyambungkan antara keyboard dan tabletnya. Untuk motifnya saya suka ya, keyboardnya juga ini cukup sederhana. Mungkin kalau dijual terpisah harganya sekitar, menurut saya ini ya, sekitar 200 ribuan. Dan ini ada untuk stand ya, untuk berdirinya. Terus saat dipasang tampilannya seperti ini. Nah untuk berdirinya atau standnya ini bisa nempel ya, jadi ada magnetnya. Untuk standnya sih menurut aku kurang bagus ya, karena ini tidak bisa diatur. Jadi rada letoy lah saat kita menggunakan stand di VistaTab 30 GT ini. Jadi tidak bisa mengatur sesuai dengan keinginan kita. Ini kalau digeletakin ini paling segini ya maksimalnya. Kalau kita geletakin lagi ini tidak bisa mengunci seperti ini. Jadi ini akan rubuh. Jadi penyangganya tidak bisa mengunci di satu tempat ya. Ini letoy dan menurut aku sih ya berguna tidak berguna lah. Mungkin saya akan beli aksesoris lainnya. Untuk keyboardnya menurut aku juga cukup nyaman ya saat mengetik menggunakan keyboard bawaan dari VistaTab 30 GT ini, dan tampilannya seperti ini. Oh ya, untuk keyboardnya ini tidak ada lampunya ya, jadi gelap-gelapan. Untuk pengetikannya sih menurut aku ini sangat nyaman sekali dan sangat enak sekali. Kliknya juga cukup enak dan cukup nyaman di tangan. Buat ngetik-ngetik juga tidak ada masalah ya, ini lancar, tidak ada kendala sama sekali. Jadi buat kebutuhan seperti bikin data, bikin catatan, atau bikin apalah, ini keyboard sih menurut aku cukup bisa diandalkan ya. Dengan harga 2 jutaan kita sudah mendapatkan aksesoris yang sangat lengkap seperti adanya keyboard ini. Jadi menurut aku sih ini sangat berguna sekali buat kebutuhan sehari-hari, tapi tidak ada apa namanya ya, gesturnya ya. Jadi kita menggunakan layar sentuh dan keyboardnya. Paling kalau kita ada aksesoris mouse, jadi kita membutuhkan mouse untuk menggeser layarnya. Ini sih buat ngetik menurut aku sangat enak ya, sangat nyaman digunakan. Kliknya juga menurut aku cukup oke. Buat pemakaian sehari-hari sih menurut aku ini sangat memuaskan lah keyboard dari VistaTab 30 GT ini. Selanjutnya yaitu stylus pen VistaTab 30 GT. Untuk modelnya saya suka ya, ini mirip seperti S Pen dari Xiaomi dan S Pen dari Huawei. Untuk build quality-nya di tangan kerasa sangat kokoh ya, sangat solid sekali. Terus stylus pen ini juga menggunakan pengecasan terpisah ya. Ini ada USB Type-C nya untuk mengecas stylus pen ini. Di dalamnya ada baterainya ya. Terus untuk mengaktifkan di sini ada tombol, kita tinggal klik saja. Nanti lampunya akan nyala hijau dan otomatis siap digunakan untuk menulis atau menggambar di VistaTab 30 GT ini. Ya ini siap digunakan.
Dan stylus pennya pun ada magnetnya ya, kita tinggal letakkan saja, penempatannya di bagian atas kamera. Tapi ini tempatnya saya kurang suka ya, kalau pakai case ini rada mengganjal. Nah kalau dipasin ini tidak menempel, jadi untuk magnetnya menurut aku kurang pas. Tapi kalau kita balik pennya ini bisa menempel dengan pas seperti ini ya. Ini mungkin penempatannya seperti ini, tidak seperti yang awal tadi. Karena kalau diletakkan seperti ini kerasanya itu sangat pas, tidak ada mengganjal di stylus pen ini. Jadi mungkin letaknya seperti ini. Untuk stylus pennya menurut aku cukup bisa diandalkan ya. Ini sangat mulus, menurut aku sih tidak ada kendala sama sekali. Minim banget delay antara penulisan dari stylus pen ke Vistatab 30 GT ini. Tablet ini juga ada fitur tidak sengaja tersentuh ya. Ini akan aktif apabila kita menggunakan stylus pen ini. Saat kita menggambar, tangan kita tidak akan aktif di layar ini. Jadi yang aktif cuma S Pen-nya saja. Ini sangat cocok sekali buat teman-teman yang suka menggambar maupun menulis. Jadi tangan kita tidak akan terpengaruh di layar tablet ini. Untuk pemakaian ringan sehari-hari menurut aku tablet ini sangat worth it ya, dengan harganya yang cuma 2,3 jutaan. Untuk kebutuhan sosial media ataupun buat ngegame ringan-ringan, menurut aku tablet ini tergolong sangat worth it di angka 2,3 jutaan. Apalagi aksesorisnya yang sangat lengkap, adanya S Pen stylus dan ada keyboardnya juga. Terus untuk Facebook kan buat scroll-scroll juga sangat enak ya, karena sudah mendukung 90 Hz. Jadi di layar itu sangat smooth sekali. Tapi ini untuk rotasinya ada beberapa aplikasi yang belum support ya, seperti Facebook, Shopee dan lainnya belum support di Vistatab 30 GT ini. Semoga di updatean berikutnya sudah di-fix ya soal rotasi di Vistatab 30 GT ini. Untuk performanya juga menurut aku cukup bisa diandalkan ya di tahun 2025 ini, yaitu skor Antutunya 360 ribuan. Jadi buat kebutuhan ngegame seperti game Mobile Legends, PUBG Mobile, menurut aku sih Vistatab 30 GT ini cukup bisa diandalkan. Untuk tes gamenya saya akan bikin video terpisah ya di Vistatab 30 GT ini. Oh ya, untuk chipsetnya ini menggunakan chipset dari MediaTek yaitu Helio G99 Ultimate. Jadi ini mungkin chipset lebih tinggi dari Helio G99 yang biasa. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar apakah G99 sama G99 Ultimate itu ada perbedaan. Monggo tulis di kolom komentar saja. Yang saya suka dari tablet ini yaitu adanya slot SIM card. Ya tentu HP ini bisa menggunakan jaringan seluler. Ini sih menurut aku plus dari Vistatab 30 GT ini ya. Jadi harga 2 jutaan sudah support SIM card, bonusnya juga banyak, ada stylus pen, keyboard dan lainnya. Menurut aku sih ini cukup worth it. Ya untuk slot SIM cardnya ini ada 2 ya, tapi masih bisa ditambah dengan memory card. Jadi buat teman-teman yang ada memory card, kalian bisa pilih mau dual SIM maupun satu SIM saja plus memory cardnya. Ini sih menurut aku poin plus banget ya, jarang-jarang tablet harga 2 jutaan tapi mendukung slot SIM card. Ini benar-benar poin plus untuk Vistatab 30 GT ini. Jadi buat teman-teman yang tidak menggunakan WiFi, tablet ini masih bisa diandalkan karena mendukung slot SIM card dan jaringannya pun ini sudah support 4G LTE. Benar-benar mantap lah menurut saya. Untuk pengaturan jaringan kalian bisa pergi ke bagian pengaturan ya, klik saja jaringannya. Untuk jaringannya ini mentok di 4G LTE ya, karena ini harga 2 jutaan jadi tidak support 5G. Ya seperti biasa harganya sangat murah tapi sudah support jaringan 4G. Ini benar-benar mantap, harga murah, fiturnya juga cukup lengkap dan bonusnya juga sangat lengkap seperti adanya stylus pen dan keyboard. Ini sih menurut aku benar-benar worth it di harga 2,3 jutaan. Buat teman-teman yang mencari PC mode di Vistatab 30 GT ini, tablet ini tidak mendukung PC mode ya. Semoga update ke depan PC mode ini sudah bisa digunakan di Vistatab 30 GT ini. Ya semoga saja ya dapat updatean seperti itu. Jadi untuk multi Windowsnya tidak seperti PC mode ya, ini cuma bisa buka 2 aplikasi saja. Ini seperti HP tapi layarnya gede. Jadi menurut aku sih ini kekurangan dari Vistatab 30 GT ini. Mungkin updatean kedepannya akan dapat fitur PC mode ya. Semoga saja ini dapat update seperti itu. Ini yang saya idam-idamkan lah, ada PC mode di Vistatab 30 GT ini. Untuk teman-teman yang ingin membeli Vistatab 30 GT, kalian perlu pertimbangan beberapa hal ya. Seperti tablet ini tidak mendukung PC mode, baterai yang menurut aku tidak terlalu irit banget, pengecasannya juga cukup lama karena ini cuma 18 watt.
Terus kameranya yang cuma 8 megapiksel di bagian belakang dan di bagian depan 5 megapiksel. Tapi tablet ini banyak bonusnya seperti stylus pen dan ada keyboardnya juga. Jadi dengan harga 2,3 jutaan kita sudah mendapatkan tablet VistaTab 30 GT ini. Tentu ada plus minusnya ya, dengan harga cuma 2,3 jutaan. Tapi menurut aku sih tablet ini cukup worth it karena banyak banget plusnya dibandingkan minusnya. Karena ya sesuai harga lah, cuma 2,3 jutaan. Jadi mungkin cukup sekian ya bos ya, sedikit review VistaTab 30 GT ini. Oke, terima kasih, mantul. Jadi untuk hasil video dari VistaTab 30 GT adalah seperti ini ya, ini sambil jalan.